Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Arkan. Pada video kali ini, lagi-lagi kita review unit terbaru dari Yutrans. Iya, benar-benar Yutrans itu tiap bulan beli bus baru, teman-teman. 2 bulan lalu, kita jemput yang medium. Bulan lalu, kita bawa yang Volvo yang ke pameran Gias 2025. Hari ini, kita akan menjemput unit Yutrans, ada 2 unit. Ini adalah pertama kalinya Skylander R25 memakai sasis dengan mesin depan. Seperti apa detailnya? Simak videonya sampai selesai. Nah, kalau tadi aku sebut Skylander R25 itu untuk mesin belakang. Sedangkan ini karena memakai mesin depan, ini namanya F25. F-nya adalah front, ya, karena ini memakai sasis Mercedes-Benz 1623, jadi mesinnya ada di depan, teman-teman. Ini berbeda banget dengan generasi sebelumnya dari Skylander R22 atau F22 yang dimiliki oleh Yutrans juga. Teman-teman bisa lihat bagian depannya, ini nggak kelihatan kalau bus ini memakai mesin depan. Bagian depannya tuh ganteng banget. Ini kemarin ada perubahan, jadi sebelum warna hitam seperti ini, warna grillnya itu kayak silver atau grey gitu, tapi ketika dijadikan warna hitam, ini jadinya cakep banget ya, garang sekali, dan ditambah dengan lampu Skylander R25 yang seperti ini, tidak berubah ya. Jadi untuk R25 dan F25 untuk lampunya itu sama, teman-teman, ganteng banget. Jadi pada unitnya Yutrans yang memakai bodi Skylander F25 ini, dua-duanya itu memakai kaca single atau single glass ya, dan seperti inilah penampakannya. Perbedaannya dengan generasi sebelumnya yang Skylander F22 adalah di bagian kacanya. Sekarang kacanya ini sudah disempurnakan, jadi kelihatannya atau looks-nya itu jadi lebih cakep dan lebih proporsional, teman-teman. Perbedaan antara unit ini dan unit satunya ada di warnanya. Kalau ini warnanya kayak biru gitu, kalau yang satu lagi warnanya agak ungu atau magenta. Dan grillnya ini membuat dia walaupun mesin depan, tapi kayak nggak kelihatan pakai mesin depan. Ya ketahuannya kalau kita lagi di depan seperti ini, suara mesinnya kedengeran banget ya. Seperti biasa, kalau kaca single seperti ini, wipernya dia ada 2, teman-teman, di bagian kanan. Fungsinya untuk apa? Ya tentu saja untuk menyapu airnya jadi lebih maksimal, sehingga view dari driver atau visibilitas drivernya jadi lebih lebar lagi. Dan itu bagus banget ya. Itu aja untuk bagian depannya. Kita ke bagian samping. Ya, bagian sampingnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita lihat sekilas, memang kayak nggak ada perbedaan antara Skylander R25 dan juga Skylander F25. Perbedaan di sini adalah sekarang pintunya itu kebukanya ke depan, teman-teman. Nih ya, tuh kebukanya ke depan. Kalau yang lain yang kita sudah review dari kemarin itu kebukanya ke belakang ataupun pakai swing ke samping. Kalau ini dia kebukanya ke depan. Jadi inilah update terbarunya dari Skylander F25 yang mesin depan. Kemudian di sini di atas ban ini biasanya dikasih bagasi penyimpanan, tapi karena ini mesin depan jadi tidak ada bagasi penyimpanannya. Di sini hanya ada tulisan nama PT-nya dan juga nomor telepon dari Yutrans. Jadi buat teman-teman yang mau sewa bus Yutrans bisa hubungi nomor yang ada di sini. Nomornya gampang banget ya, 0822 3030 3045. Kemudian kita lihat bagasinya. Nah, ini bagasinya dia cukup besar ya. Walaupun dia mesin depan, bagasinya cukup besar seperti ini. Bisa muat banyak barang di dalamnya. Tuh. Wah, ini ada kursinya juga nih. Kursi kernet ya. Dan ada banyak box aksesoris, speaker, TV, dan kawan-kawannya di sana. Buat teman-teman yang mau sewa bus ini, bawa barang banyak, tenang aja. Karena ini walaupun mesin depan, dia barang bawaannya bisa banyak di dalam bagasinya. Nah, walaupun ini dia tidak terlalu tinggi untuk bagasinya, di sini tetap diberikan handle atau tuas tambahan. Jadi untuk kondektur atau orang yang buka bagasi itu bisa lebih mudah menggapainya. Jadi tinggal begini, terus ambil ini dan tutup deh. Wah, nutupnya enak banget ya suaranya ya. Kayak, tapi agak berat ya. Oke, jadi seperti itulah untuk bagasinya. Di belakang sini, belakang bagasinya ada tempat penyimpanan lagi. Yang ini tempat penyimpanan yang lumayan besar. Tuh. Jadi mungkin bisa buat naruh cadangan-cadangan air-air gitu ya, atau spare part bisa taruh di sini. Ini penggantinya dari bagasi-bagasi yang ada di atas ban, teman-teman. Kemudian ini ada pintu. Nah, ini pintu tengah. Sebenarnya
pintu depan tadi, itu kalau untuk akses keluar masuk itu agak susah karena posisinya memang sempit ya, karena mesin depan ya. Nah, biasanya untuk penumpang naik turunnya tuh diutamakan dari tengah. Kalau ini kan dia masuknya lebar, ini mungkin sekitar 85 cm atau 90 cm mungkin. Jadi keluar masuk dari sini tuh lebih nyaman gitu ya. Oke, tutup lagi. Kemudian di atas roda belakang tidak ada bagasinya. Jadi bagasi yang biasa ada di sini dipindahkan ke yang tadi itu ya. Jadi dia bagasinya tinggi. Oke, kita ke belakang. Nah, ini yang spesial dari bus yang menggunakan sasis mesin depan. Karena mesinnya ada di depan, jadi di bagian belakang ini dijadikan bagasi yang besar sekali. Kita buka. Wah, ini berat banget sih. Wah, tuh sebesar ini teman-teman. Kita pernah tes dulu waktu Skylander yang F22. Ini bisa muat sampai 2 motor ya, motor yang kayak Matic Vario gitu bisa muat 2, bahkan 3 mungkin ya kalau tengah-tengahnya taruh motor listrik. Karena bagasinya sebesar ini. Ini sekarang diisi dengan 6 velg bus. Tuh. Terus ada matrasnya juga. Jadi mungkin kalau krunya lagi istirahat bisa istirahat di sini. Tinggal dibukain aja semua bagasinya, yang kiri, kanan, dan juga belakang. Belakang bisa dibuka teman-teman. Nah, tuh ya. Jadi bagasinya benar-benar seluas ini. Ini ya, aku buka lagi deh yang sebelah sini ya. Wah, berat banget. Ya ampun. Nah, jadi seperti inilah ketika bagasinya dibuka semua. Plong banget. Dan benar-benar besar banget bagasinya. Luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman nyewa bus ini dan mau bawa motor, sangat bisa. Karena di sini dia memiliki bagasi yang luar biasa besar. Nah, bagian belakangnya ini teman-teman, ini tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan dengan Skylander R25. Perbedaannya mencolok ya. Paling di sini yang berubah adalah grill yang di sininya bolong ya. Ini tetap bolong, tapi di bagian dalamnya itu ada covernya warna hitam. Begitu juga dengan grill yang bagian atas. Ini kan kalau yang di mesin belakang di sini bolong, tapi karena ini mesin depan, jadi bolongnya ini ditutup dengan cover lagi di bagian dalamnya. Sisanya tidak ada perubahan kecuali tulisannya yang tadinya R25 menjadi F25. Terus juga seperti biasa di sini ada stiker dari Kementerian Perhubungan. Ini sekarang semua wajib ya. Yang resmi itu ada stikernya di belakang seperti ini. Tapi kayaknya naruhnya bebas ya. Bisa di sini, bisa di sini. Yang penting di belakang naruh stikernya. Gitu teman-teman. Jadi seperti itu aja di bagian belakangnya. Tidak ada perbedaan yang mencolok antara bodi yang menggunakan mesin belakang dan juga bodi yang menggunakan mesin depan seperti ini. Ya, kita sekarang berpindah ke bagian interiornya. Mau tahu seberapa berat pintu bagasi di belakang ini? Karena dia besar banget ya. Nih ya. Aku berdiri di sini, terus pegangan ini, gini. Tuh, ini beratnya kayak gini tuh. Wah, ya ampun, berat banget. Wah, emang ini bukti New Armada sekokoh itu. Oke, jadi mari kita sekarang masuk ke bagian interiornya. Kita buka pintunya, seperti ini. Nah, ini teman-teman ya, tadi aku bilang kenapa kalau penumpang enaknya masuknya dari pintu tengah atau pintu belakang aja, karena bagian depan ini seperti ini, sempit sekali ya untuk akses keluar masuknya ya, karena di sini ada komponen mesin juga, makanya di sini sempit untuk pintu masuknya. Ditambah lagi di sini ada kursi kondektur nih ya. Jadi kalau kursi kondektur ini terbuka, jadi ya udah nggak bisa diakses sama sekali. Makanya untuk penumpang enaknya keluar masuknya dari pintu belakang. Ya, mari kita masuk. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di bagian interiornya, dan ketika masuk dari pintu depan, kita tuh langsung bertemu dengan mesin. Ya, di bawahku sekarang ini adalah mesin, teman-teman. Mesin dari sasis Mercedes-Benz 1623. Buat teman-teman yang belum tahu, mesinnya ini dia cc-nya itu 6400, lebih tepatnya 6393 cc, inline 6 silinder. Dan karena dia memakai bodi buatan karoseri New Armada, ini suara mesinnya tidak terlalu kedengeran ya. Ini teman-teman bisa denger ya, karena ini aku nggak pakai noise reduction atau noise cancelling. Dan seperti inilah untuk kursi drivernya. Coba kita duduk sini ya. Memang kalau mesin depan, akses keluar masuk drivernya agak susah sekali. Nah, bayangin ya, dengan badanku yang kecil aja, nih masuknya agak sulit. Jadi, semoga driver bus U-Trans yang bawa bus ini posturnya tidak jauh lebih besar dari aku ya. Karena kalau jauh lebih besar, pasti ini untuk akses keluar masuknya susah sekali. Setirnya dia lumayan mepet ke
badan. Seperti yang tadi aku bilang ya, karoseri New Armada ini walaupun ini memakai mesin depan, di bagian kabin interiornya ini tidak terlalu kedengeran suara mesinnya. Ini kalau aku gas ya, tuh, suaranya minim banget, padahal mesinnya tuh bener-bener di bawah kita persis, gitu teman-teman. Nah, ini untuk instrumen clusternya ya sama seperti Mercedes-Benz 1626 pendahulunya ya. Ini masih warnanya orange semua. Satu-satunya warna selain orange yang nyala di sini adalah biru ya, karena ini sudah memakai AdBlue ya. Jadi dia ada logo AdBlue-nya di sana sebagai penanda seberapa sisa dari AdBlue-nya. Kemudian di sini ada pencetan-pencetan lampu yang banyak sekali dan ada untuk auto levelingnya. Nih, ini ngatur untuk output cahaya lampu, teman-teman. Ya, keren sekali. Terus juga seperti biasa ini ada untuk pengaturan kaca spion. Jadi kalau kita ngatur kaca spion, nih ya bisa dilihat tuh, nggak perlu manual lagi ngatur kacanya, udah pakai elektrik seperti ini. Kemudian untuk driver di sini juga ada USB charge ya, ada yang Type A dan juga ada yang Type C gitu. Ya kira-kira seperti itulah untuk di bagian driver, dashboard dan juga kawan-kawannya. Ini AC-nya enak loh, dia nggak terlalu jauh by the way. Jadi walaupun ini single glass, untuk driver yang posisinya di sini nggak terlalu panas. Dan ngomong-ngomong soal panas, ini untuk panas dari mesinnya itu nggak naik ke dalam cabin. Aku penasaran sih, ini kalau udah jalan lumayan lama rasanya gimana ya? Karena U-Trans yang unit pendahulunya Skylander F22 itu kita pernah coba ya, dari Magelang menuju ke Jakarta, itu panasnya nggak ada sama sekali di bagian depan karena aku duduknya ya di depan sini nih. Enaknya di sini adalah kursi yang ada di sini. Ini bener-bener hot seatnya enak sekali tuh, view ke depannya maksimal, terus kita bisa selonjoran. Kenapa ada kursi di sebelah sini? Ini adalah kursi biasanya untuk tour leader atau ketua panitianya lah. Karena ini kan bus pariwisata teman-teman. Jadi disediakan kursi di sini, yang kursinya juga nyaman. Ada armrest-nya sini, jadi tangan bisa istirahat seperti ini, dan kursinya tentunya bisa dilipat ketika tidak terpakai. Oke, yuk kita ke tempat penumpang. Ya, di tempat penumpangnya seperti ini, kita langsung disambut dengan dispenser yang ada di sini. Jadi ini udahlah standarnya dari U-Trans ya. Dia memiliki dispenser di bagian depan untuk unit ini, yang mana bisa ada air dingin dan juga ada air panasnya. Di bagian bawahnya itu ada kompartemennya. Jadi untuk nyimpan-nyimpan teh, kopi dan kawan-kawan bisa ditaruh bawah. Di bagian atasnya jadi clean ya, tidak ada aksesoris tambahan lagi. Dan di sini ya, di kanan ini teman-teman, ini tuh ada cool box. Jadi kalau teman-teman nyewa bus U-Trans ini mau tetap dingin minumannya, bisa ditaruh di sini. Tuh, dan dia ada kuncinya juga. Ini cool box-nya. Oh, ini dingin banget ya. Udah kayak freezer gitu. Dingin sekali. Ini ada di depan kanan. Terus juga ada TV ya. Di sini ada dua buah TV, ada yang kecil di bagian tengah dan juga ada yang besar di bagian depan. Kemudian ini untuk kursinya, ini totalnya 59 kursi teman-teman, dengan konfigurasi 3 di sebelah kanan dan juga 2 di sebelah kiri. Ini kursinya memakai kursi rimba kencana. Jadi kalau aku duduk di sini ya, nah kira-kira seperti inilah untuk posisi badan ya. Ini kanan kirinya ngepas lah ya kalau untuk postur badanku yang tidak besar-besar amat ini. Kemudian posisi kakinya masih ada lumayan jaraknya dari dengkul dengan kursi yang ada di depan. Jadi ya perjalanan jauh juga masih oke sih ini. Dan ini AC-nya dingin sekali teman-teman. Jadi lama-lama di bus ini nyaman lah, betah lah. Oke. Kemudian juga di setiap kursinya itu terdapat seat belt. Jadi teman-teman kalau naik bus ini pakai seat belt ya. Tuh, sudah disediakan seat belt di masing-masing kursinya. Kemudian juga sudah disediakan charger di masing-masing kursinya. Ada USB Type C dan juga USB Type A. Begitu juga dengan kompartemen penyimpanan, ada tutupnya semua seperti ini. Dan di dalamnya itu ada lubang AC-nya juga. Jadi kalau kita buka bagasi itu dingin sekali di bagian dalamnya. Gitu teman-teman. Nah, enaknya kalau bus yang memakai bodi Skylander ini, dia tuh ada pegangan di sini. Jadi kalau kita mau warawiri di dalam sambil busnya sedang jalan, itu kita bisa pegangan ini ya. Jadi jangan pegangan kursi karena akan mengganggu orang yang duduk di kursinya. Gitu sih teman-teman. Coba kita ke belakang lagi ya. Nah, ini untuk pintu tengahnya yang tadi yang aku bilang, ini untuk akses keluar masuk penumpangnya, baiknya lewat sini karena ini lebar. Jadi kalau aku sini, tuh enak banget.
lebar sekali. Terus juga kalau kita ke bagian belakang, di sini tuh ada naik satu step tangga. Kenapa bisa ada naikkan di sini? Karena di bawahnya itu bagasi yang besar banget tadi. Jadi supaya bagasinya bisa lebih besar, di sini kita ada naik satu step tangga. Nah, kemudian di atas satu step tangga ini terdapat 3 baris kursi lagi. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 tambah 6. Ada 16 kursi di atas satu step tangga paling belakang ini. Dan ini walaupun kita duduk paling belakang ya, ini enak banget, dingin sekali, bahkan sampai ke belakang sini teman-teman. Wow, luar biasa. Terus juga di sini langsung diberikan stella otomatis ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam bus ini langsung wangi teman-teman. Wah, nyaman sekali. Oke, setelah ini kita akan ngobrol sama owner dari bus ini. Tapi sebelumnya kita mau isi solar dulu nih. Karena sebelum bus ini rilis, kita isi bahan bakarnya dulu. Jadi nanti ketika keluar dari pabrik langsung jalan. Ya. Oke, sekarang aku sudah bersama owner dari Youtrans. Halo, Pak. Siap, bro. Apa kabar? Sehat. Kayak kita tiap bulan ketemu ya? Tiap bulan ketemu. Belum sebulan nih. Belum sebulan. Oke, ini aku ada beberapa pertanyaan. Karena ini kan unit yang cukup unik ya, lagi-lagi. Karena pertama dulu kita tahun lalu ya. Tahun lalu. Ambil Skylander yang F22. F22. Nah, kenapa alasannya pakai mesin depan lagi? Padahal kan udah punya dulu. Masih seperti kemarin jawabannya mungkin. Apa itu? Kita kan melihat dari stop and go-nya. Betul. Pertama ini akselerasinya lebih enak Instan untuk di pendakian pun setelah kita pakai setahun itu ternyata efisiensi BBM-nya lebih irit dibanding, mohon maaf, dari mesin belakang seperti itu. Oh, tahu perbandingannya nggak kalau mesin belakang berapa, mesin depan berapa? Average-nya itu kemarin untuk mesin belakang kita pakai dari beberapa chassis. Ya. Itu rata-rata itu 2.5 ke 2.8. Itu 2,5 km ya, sampai 2,8 km ya, per liter. untuk mesin belakang. Mesin belakang. Kalau untuk mesin depan itu sampai 3.5. Lumayan ya? Lumayan. Wow, lumayan Itu banget. yang ininya, kelebihannya. Oh. Ini yang paling kita pertimbangkan sebagai bahan acuan untuk mengambil mesin depan lagi. Mesin depan lagi. Jadi ambil mesin depannya menang banyak dong. Itu dia. Modalnya lebih murah tentunya, murah. ya kan? Kemudian efisiensi bahan bakarnya lebih banyak. Siap. Ini ya. Tapi kalau masalah sewa gimana tuh? Kan kita pernah ngobrol ya, tapi siapa tahu ada yang belum nonton. Untuk sewanya sih sama dengan big bus, mesin belakang dengan mesin depan. Nggak ada Sama beda aja sama sekali. ya? Nggak ada. Orang nggak nanya gitu, oh ini mesin depan nggak mau gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Cuman memang kebetulan kita produk dari New Armada ini terbukti masalah senyapnya. Itu kan yang jadi permasalahan itu. Betul. Mesin depan itu katanya agak berisik. Masuk suara mesinnya ke kabin terus ya. panasnya masuk. Alhamdulillah di New Armada ini bisa bisa diredam panasnya sehingga nggak masuk ke dalam kabin. Betul. Ya. Jadi setahun yang F22 itu nggak ada komplain sama sekali panas masuk ke dalam? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Itu dia. Jadi ya teman-teman, jadi kalau mau sewa bus Youtrans ini mau mesin depan, mesin belakang sama aja. Sama. Rasanya ya. Suspensi gimana? Suspensi kebetulan ini kan udah Airsus. Sudah Airsus. Jadi otomatis kenyamanan udah dapet. Oke. Terus begitu kita udah, kebetulan kan saya punya juga mesin belakang Airsus. Oke. Malahan lebih limbung itu dibanding Betul sekali. Kenapa ya? Kita pernah ngerasain kan dulu pas F22 itu kan, di jalanan Ambarawa itu ada jalanan yang kayak gelombang. Itu aku ngerasain karena aku hafal lewat situ pakai mesin belakang. Pas pakai mesin depan loh, kok enak banget ya, nggak limbung ya? Mungkin bebannya mungkin. Nah, itu satu poin penting di New Armada ini, struktur rangkanya itu dia memikirkan bebannya itu benar-benar di bawah center of gravity. COG-nya ya. Betul. Jadi limbung itu bisa diminimalisir dengan baik. Itu satu hal yang paling aku suka dari New Armada. Gitu sih. Ini testimoni dari ownernya langsung ya. Udah berapa unit, Pak? Kebetulan ini di unit ke-7. Unit ke-7 dalam setahun. Dari New Armada ya, unit ke-7 dari New Armada. Luar biasa. Ini kita repeat order terus. Betul. Dan masih ada lagi di belakang ya? Masih ada, mungkin awal tahun baru ini lagi. Awal tahun. Oke. Jadi benar-benar kayaknya tiap bulan beli bus ini ya, Youtrans ya. Nah, kita istirahat dulu. Oh, istirahat dulu. Oh, awal tahun lagi baru mulai lagi, lembaran baru lagi. Oh. Siap kalau gitu, Pak. Siap. Terima kasih banyak sudah boleh review unitnya. Nanti kapan-kapan kita coba sewa kali ya. Jalan boleh. Ya. Boleh. Kan pengen update juga yang kondisi yang tahun lalu tuh.
F22. Itu. Sekarang gimana rasanya? Siap. Nanti kita compare sama yang baru.